Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Wa kadzalikal yauma tunsa. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari majelis ilmu, tidak mau lagi hadir untuk menuntut ilmu, ancaman Allah, fa inna lahu ma'isyatan donka. Maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, walaupun rumahnya besar. Maka baginya kehidupan yang sempit, walaupun hartanya melimpah. Orang yang berpaling dari peringatan Allah, tidak mau mempelajari, mengamalkan Al-Quran dan mendakwahkannya, Indonesia Raya itu luas, tapi dia akan merasa sempit tinggal di Indonesia, harus kabur ke Singapura. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan dikumpulkan nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Bangkit di hari kiamat buta matanya. Dia protes, Rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Qala kadzalika atatka ayatuna, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, kamu melupakannya. Fakadzalikal yauma tunsa, begitulah kamu sekarang dilupakan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ketika kita melupakan ayat-ayat Allah, berpaling dari ayat-ayat Allah, Allah pun berpaling darinya. Maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, kata para ulama. Yang dimaksud adalah kehidupan yang sempit di alam kubur. Disebutkan bahwasanya kubur mereka akan disempitkan sesempit-sempitnya, sehingga tulang mereka remuk dan patah, dihimpit. Semua orang yang mati akan dihimpit oleh tanah kubur. Adapun orang mukmin, dia dihimpit di kuburnya seperti himpitan seorang ibu yang menggendong bayi, himpitan kasih sayang. Adapun orang kafir akan dihimpit di kuburnya seperti dua buah batu yang menghimpit sebutir telur, hancur dia. Yang dimaksud dengan kehidupan sempit di dunia, diantaranya itu hati mereka akan selalu sesak dan menderita. Di dunia hidup rumah luas tapi rasanya sempit. Inilah pendapat yang benar. Seseorang yang berpaling dari Allah, dia akan hidup sengsara di dunia, sengsara di alam kubur. Seseorang jika berpaling dari Allah, maka hatinya akan selalu menderita. Meskipun nampaknya dia sedang berada dalam kehidupan yang mewah dan serba ada.
Bisa jadi terpenuhi kehidupannya secara fisik. Mungkin dia adalah seorang olahragawan, tubuhnya sehat, memiliki harta yang banyak, memiliki istri yang cantik, akan tetapi secara batin ia sengsara. Betapa banyak kita saksikan seorang yang kita menyangka dia sedang berada pada puncak kebahagiaan, dikarenakan dia adalah seorang yang terkenal, hidup dengan kehidupan yang mewah, ternyata hidupnya penuh dengan derita dan kesengsaraan. Hidupnya penuh dengan tangisan, kehidupannya penuh dengan sandiwara. Di hadapan manusia seakan-akan hidupnya bahagia. Sehingga dia pun diakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena tidak sanggup menanggung beban yang dideritanya. Kelihatannya dia baik-baik aja, nggak ada masalah. Tapi tahu-tahu bunuh diri. Kamu nggak tahu penderitaan yang dia alami. Bagaimana mungkin mereka tidak mengalami penderitaan yang berkesinambungan, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpaling dari petunjuk Allah Azza wa Jalla, tenggelam dalam ketidakpuasan, selalu menginginkan dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta dunia dengan kecintaan yang keterlaluan. Dia tenggelam dalam ketidakpuasan, selalu menginginkan dunia. Segala apapun jika berkaitan dengan dunia, mereka tidak akan merasa puas, sampai pun dalam hal biologis. Mereka berfantasi dengan melakukan hal yang aneh-aneh. Keadaan mereka akan terus seperti itu dan tidak akan pernah berhenti. Padahal di sana ada orang miskin, makannya terbatas seadanya. Makan cuman pakai garam, cabai, sama bonteng. Apa bonteng? Timun, udah. Akan tetapi dia bisa hidup tertawa bahagia. Ini disebabkan karena ada iman yang ada di hati mereka. Lihatlah kehidupan orang-orang kafir. Mereka hidup dengan penuh kesengsaraan. Apalagi di masa tua mereka. Mereka harus hidup sengsara sendirian. Entah kemana anak-anak mereka. Mereka ditelantarkan oleh anak-anak mereka. Hingga akhirnya terpaksa hidup bersama hewan piaraannya. Mereka hidup sama anjing, hidup sama kucing. Anaknya enggak ada. Dia hidup bersama anjing karena anjingnya itulah yang setia. Berbeda halnya dengan orang mukmin. Seseorang di masa tuanya sangat diperhatikan oleh anak-anaknya. Mereka dijaga, ditemani, dirawat, dan dipenuhi segala kebutuhan hidupnya oleh anak-anak mereka. Karena Islam mengajarkan ranking 2 berbakti sama orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah mewajibkan agar jangan kau beribadah kecuali kepadanya, dan kepada kedua orang tua hendaknya kamu berbuat ihsan. Sebuah kisah yang penuh dan memberikan faedah. Seorang kafir masuk Islam karena melihat perlakuan anak-anak dari keluarga muslim terhadap ibunya. Dia melihat bahwasanya anak-anak dari keluarga tersebut berebut untuk mengurusi ibu mereka yang telah berusia senja. Seperti memberi makan, mendorong di kursi roda, menggendong kalau mau ke kamar mandi, dan lainnya. Berebut anaknya. Karena dia tahu surga itu ada di situ. Surga itu bukan dengan senang-senang dengan istri muda. Surga itu ada ketika engkau berbakti sama ibu dan bapak. Sehingga mereka berebut untuk itu.
Maka karena kekaguman itulah orang kafir tersebut akhirnya masuk Islam. Ya Allah, enak jadi orang Islam. Anak-anaknya berbakti. Lebaran udah kayak ratu, ibu bapaknya duduk. Itu anaknya datang bersalaman, cucunya datang. Itu dimuliakan itu dalam Islam orang tua. Maka muliakanlah ibumu, muliakanlah bapakmu kalau engkau orang yang berada. Ibunya kasih duit segepok. Itu. Nanti cucunya datang salaman kasih cepet. Cucu 25 berarti 2.500.000. Semoga kita jadi orang kaya yang bersyukur. Bagus lagi kalau kita memang orang kaya, bukan setahun sekali. Tiap bulan itu kasih ibu kita duit agar dia bisa bagi-bagi. Dan orang tua yang baik itu begitu, dikasih duit sama anaknya, nggak diumpetin duitnya. Anaknya ngasih duit, langsung dibagi-bagi lagi sama cucunya. Itu orang tua luar biasa. Itulah Islam. Tidak ada agama yang mengajarkan bagaimana harus berbakti kepada orang tua seperti halnya Islam. Sehingga Nabi SAW bersabda, ilzam rijlaha fasammal jannah. Lazimi kedua kaki ibumu, disitulah surgamu. Ilzam rijlaha fasammal jannah. Lazimi ini terus menerus bersamanya. Kedua kaki ibu, yakni senantiasa bersama ibu. Fasammal jannah, di sana ada surga. Adapun hadis yang terkenal, al jannatu tahta aqdamil ummahat, hadisnya tidak sahih tapi maknanya benar. Ajaran seperti ini tidak kita dapati pada agama-agama lainnya. Oleh sebab itu kedurhakaan kepada orang tua banyak kita dapati pada pemeluk-pemeluk agama selain Islam. Inilah yang harus kita yakini, bahwasanya siapa saja yang berpaling dari agama Allah, maka dia akan hidup sempit, yaitu sengsara. Faman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Enggak mau belajar Quran, enggak mau belajar sunnah Nabi, sempit hidupmu, sengsara hidupmu. Lihatlah bagaimana bahagianya seorang non-muslim tatkala dia masuk Islam. Betapa bahagianya dia. Dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Orang dari Nasrani, dari Yahudi, dari Hindu, Buddha, begitu masuk Islam, senang. Jika dia mengamalkan Islam. Kalau ada orang udah Islam, kok dia hidupnya sengsara? Karena dia nggak ngerti Islam. Nggak paham Islam. Apa yang harus dilakukan kepada orang tua, apa yang harus dilakukan kepada istri, apa yang dilakukan kepada anak, apa yang harus dilakukan kepada tetangga, semua ada aturannya dalam Islam. Jika itu diamalkan, maka betul Islam ini adalah agama kebahagiaan. Hal seperti ini pun bisa kita rasakan tatkala kita melakukan dosa atau maksiat. Ada kesengsaraan yang kita rasakan. Kalau kita berbuat dosa, pasti hati ada kekecewaan, ada kesedihan. Kita tidak tenang dengan kesengsaraan tersebut. Lalu bagaimana lagi dengan orang-orang yang melakukan kekufuran, kesyirikan kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita mukmin, muwahhid, tapi kalau kita berbuat dosa, sempit hati kita, sedih kita. Lalu bagaimana kalau orang dosanya itu dosa terbesar, kufur, syirik, niscaya hatinya sangat menderita. Maka kesengsaraan melekat pada diri mereka. Meskipun zahirnya mereka terlihat hidup dengan penuh kebahagiaan, sesungguhnya kebahagiaan adalah urusan tersendiri. Masalah kelezatan jasad berbeda dengan masalah kebahagiaan. Tadi orang bisa makan cuman garam, cabai, timun, dia bahagia, senang, nikmat dia. Ada kalanya orang makan daging sapi, daging onta, daging apa, tapi dia berada dalam kesedihan.
Kebahagiaan itu letaknya di hati orang yang bertakwa. Sebagian ulama memandang bahwa waman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, man artinya jika orang kafir akan sengsara karena berpaling dari Allah Azza wa Jalla, maka orang muslim pun demikian. Jika dia menjauh dari Al-Quran, maka dia akan hidup sengsara. Muslim bukan kafir, muslim, tapi kok sengsara karena jauh dari Al-Quran. Umur sudah 50, 60, belum bisa baca Quran. Sengsara, belajar baca Quran. Ramaikan ini masjid dengan belajar Al-Quran, belajar terjemahnya, hafalkan agar kita baca Al-Quran lalu bisa memahaminya. Belajar. Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang, Alhamdu segala puji, Lillahi bagi Allah. Dihafalkan. Minimal bacaan-bacaan yang kita pakai untuk sholat. Sehingga kita baca bacaan Quran kita paham artinya. Ingat Maliki yang merajai Yaumiddin, hari pembalasan. Ingat hari kiamat. Iyyaka hanya kepadamu na'budu kami beribadah, wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'in kami mohon pertolongan. Belajar, jangan berpaling dari Al-Quran agar hidup ini lapang bahagia. Jadi seorang muslim pun bisa. Dia tidak ada jaminan kebahagiaan jika Al-Quran tidak dia baca, tidak ditelaah. Al-Quran itu adalah harus diamalkan. Orang yang sengsara, Al-Quran tidak diamalkan. Hanya dijadikan sebagai pajangan. Maka ia juga akan hidup sengsara. Dia akan mendapatkan bagian dari kesengsaraan karena berpaling dari petunjuk Allah Rabbul Alamin. Mending kalau dia masih sholat berjamaah di masjid. Dia ada kebahagiaan bertemu dengan tetangganya, dengan teman-temannya. Ini adalah dalil bagi siapa saja yang ingin hidup bahagia. Maka pelajarilah Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Sebab, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni Al-Quran, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, maka dia akan merasakan hidup yang sempit. Sejauh mana keterkaitan seorang dengan Al-Quran, sejauh itulah dia akan bahagia. Oleh karenanya Al-Quran adalah kitab kebahagiaan. Al-Quran kitab kebahagiaan. Orang mau baca buku ini, beli komik ini, beli novel ini, pengen bahagia, kalla, yang ada itu kesengsaraan. Pengen bahagia, baca Al-Quran, baca terjemahannya. Bahkan sekarang tafsirnya juga sudah diterjemahkan. Baca. Nggak paham, tanya. Tanya kepada orang yang lebih alim. Al-Quran kitab kebahagiaan. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad agar engkau sengsara. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau sengsara. Maksudnya adalah Al-Quran diturunkan kepadamu wahai Muhammad litas'ad, agar engkau bahagia. Bukan litashqa, tapi litas'ad. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Inilah kondisi orang-orang yang berpaling dari Allah. Di dunia mereka sengsara, di alam kubur, di alam barzah mereka menderita. Di akhirat pun akan sengsara karena dibangkitkan dalam keadaan buta dan ujungnya neraka. Ada yang menafsirkan dengan buta hati, ada yang menafsirkan dengan buta mata. Ini pendapat yang benar. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir di hari kiamat akan berada pada kondisi yang bermacam-macam. Terkadang mereka dibutakan oleh Allah Azza wa Jalla. Terkadang mereka diberikan penglihatan oleh Allah Azza wa Jalla. Terkadang
Mereka tidak bisa berbicara. Terkadang mereka bisa bicara, akan tetapi seluruh kondisi mereka tetap menderita dan terhina. Semoga Allah Ta'ala memuliakan kita. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Taman daripada taman-taman surga. Siapa yang melaziminya, niscaya dia akan bahagia. Inilah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang kita baca dari kumpulan kitab yang sangat mulia, Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, sampai bab yang ke-34, babul wasiyatu bin nisa, bab tentang wasiat untuk berbuat baik kepada istri, kepada wanita. Semoga kita diberi akhlak yang baik kepada istri-istri kita. Awsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nisa'i khairan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat agar kita berbuat baik kepada istri. Jadi berbuat baik kepada istri kita. Jangan berbuat baik kepada wanita, wanita teman kuliah, bukan. Tapi wanita yang dimaksud siapa? Istri kita. Dan kepada orang lain pun berbuat baik yang sesuai dengan aturannya. Wadzalika birrifqi bihin wal ihsani ilaihin lidha'fihinna wa ihtiyajihinna liman yaqumu bi amrihin. Bagaimana berbuat baik dengan wanita? Yakni dengan lemah lembut terhadap mereka. Jadi kepada istri itu lembut. Walaupun engkau seorang jenderal yang tegas kepada anak buahmu, tapi kepada istrimu kamu harus bersikap lembut. Jangan samakan istrimu dengan bawahanmu di kantor. Wal ihsan ilaihin, dan berbuat baik kepada mereka. Jangan kira istri itu senang kalau dibantuin nyuci misalnya. Apalagi sekali-kali dimasakin. Mah, gak usah masak, biar abang yang masak. Ya ceplok telur doang. Yang penting itu kebaikan. Kenapa demikian? Lidha'fihinna wa ihtiyajihin. Karena wanita itu lemah. Wanita itu butuh perhatian. Butuh orang yang mengurusi urusannya, menanggung bebannya. Itu sifat wanita pada dasarnya. Lalu bagaimana dengan wanita yang enggak punya suami, bahkan mereka enggak mau menikah? Itu karena dia enggak butuh suami. Tapi dia butuhnya duit. Itu. Dia enggak butuh suami, tapi butuh apa? Duit. Sudah masyhur, laki-laki kalau banyak duit yang dicari wanita. Wanita kalau sudah banyak duit tidak butuh laki-laki. Makanya kalau kita punya anak perempuan disekolahkan biar nanti bisa kerja, biar nanti bisa dapat duit, waspadalah. Waspadalah, nanti anakmu nggak butuh laki-laki. Tapi butuhnya apa? Duit. Yang penting udah dapat duit, sudah. Itu perempuan. Nggak tahu benar apa enggak, tergantung jawaban yang di atas. Jadi kalau kita punya anak perempuan, dididik agar bisa cari duit, maka itu waspada. Tidak sedikit perempuan-perempuan yang diistilahkan wanita kurir. Kurir apa karir? Kurir. Karena dia disuruh-suruh sama bosnya. Jadi apa? Kurir. Kalau disuruh sama bosnya, iya Pak, siapa? Gitu. Bila disuruh sama suaminya, capek. Gitu. Itu bahayanya wanita kurir. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka.
Sehingga kalau sudah jadi istri, ya, tinggal di rumah, terima duit dari suami, kasih duit dikit senyum, kasih duit banyak ngakak. Nah, itu gak ada susahnya, udah terima saja. Doakan agar suamimu bisa ngasih yang banyak. Ngasih duit dikit ya udah, kasih makan suami nasi, garam, cabai, timun, udah. Insya Allah gemuk. Tapi beri-beri. Dalilnya berbuat baik kepada wanita, surat An-Nisa ayat 19 Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan perhaulilah dan pergaulilah mereka, yakni para istri, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Wa dzalika bi aqwalikum, itu dengan bagusnya omonganmu. Jadi ngomong sama istri yang lembut, yang baik. Kadang istri cuman dibilang ambilin itu, buruan. Ngomong gitu aja sakit hati istri. Padahal kita ngomong begitu misalnya udah biasa. Tapi perasaan istri beda sama laki-laki. Saya tahu setelah berumur tua. Astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Selesai pengajian mau naik mobil itu suami istri, istrinya pakai cadar, suaminya jenggot panjang, ngomong ya itu pecucuan kata orang Jawa. Ya Allah, itu di depan orang banyak tempat parkir. Lalu bagaimana kalau di rumah? Makanya makin sering ngaji kita, harusnya makin sayang sama istri. Ustadz cari perhatian istri aja. Begitu ajaran Quran dan Sunnah. Semakin ngaji, semakin kasih sayang kepada perempuan. Wa dzalika bi tatyibi aqwalikum lahun wa tuhsinu af'alakum wa hayatikum, dan bagus dalam perbuatanmu dan penampilanmu bihasbi qudratikum, sesuai dengan kesanggupanmu. Jadi berbuat baik kepada istri, diantaranya juga antum harus rajin mandi. Jangan dekat-dekat istri, mulut bau asbak. Nah, itu. Karena suami tukang ngerokok. Stop rokok. Tersiksa istrimu dekat-dekat dengan antum yang suka ngerokok. Berpenampilan yang baik di hadapan istri, sesuai dengan kesanggupan. Jaga kebersihan. Kama tuhibbu dzalika minha, sebagaimana engkau suka mendapatkan itu darinya. Kita pengen istri kita berpenampilan cantik, bersih. Faf'al anta biha mithlu, maka kamu pun melakukan yang seperti itu. Jangan cuma pengen istrinya cantik, bersih, tapi kamu sendiri. Makanya doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami istri-istri kami, anak perempuan, anak-anak keturunan kami, penyejuk pandangan mata. Kita pengen melihat istri, anak-anak yang kalau kita pandang menyejukkan mata. Senang kita ngelihatnya. Tetapi apa syaratnya? Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Artinya kamu dulu jadi orang bertakwa. Kamu dulu jadi orang bertakwa. Baru kamu akan lihat istrimu, anak-anakmu mengikutimu. Jangan cuma menuntut, istri harus nurut, anak harus taat. Tapi bapaknya, jadi kitanya harus menjadi teladan. Kaifa yastaqimu adilluh wal khasabu i'wajja. Bagaimana mungkin bayangan itu akan lurus kalau tongkatnya bengkok?
Kalau tongkat lurus, bayangan lurus. Tongkatnya bengkok, bayangan juga bengkok. Artinya kalau pemimpinnya baik, niscaya yang dipimpin akan ikut baik. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu baina nisa'i walau harastum." Dan kamu tidak akan sanggup bersikap adil di antara istri-istrimu walaupun kamu menginginkannya. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau wahai Nabi saja nggak akan sanggup berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun engkau menginginkannya. Fala tamilu kullal mail, janganlah kamu terlalu cenderung. Fatadaruha kal mu'allaqah, lalu meninggalkan yang lain seperti barang tergantung. Jadi kalau kamu lebih cinta di antara salah satu istrimu, jangan ditampakkan. Jangan ditampakkan. Tampakkan apa? Anggap semuanya sama. Gitu. Kalau berkumpul empat-empatnya, Mas, siapa yang lebih engkau cintai? Jawabannya besok aja. Gitu. Jawabannya apa? Besok aja. Malamnya langsung pergi ke toko emas, beli kalung 4. Gitu. Masing-masing istri dikasih kalung. 10 gram, 10 gram, 10 gram. Ngemeng mah gampang. Begitu kumpul, ya istri saya nanya lagi, Mas, siapa? Katanya sekarang nih jawabannya. Siapa yang paling dicintai? Yang paling aku cintai, yang aku kasih kalung. Gitu. Ternyata semuanya apa? Dapat kalung. Sehingga semuanya merasa yang paling dicintai. Tapi repotnya pamer semua. Kalau kamu lebih cinta kepada salah satunya, jangan ditampakkan. Wa in tuslihu wa tattaqu, kalau kamu berbuat islah dan bertakwa, fa innallaha kana ghafurar rahima. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yukhbirul Maula Ta'ala sya'nun nasi annahum la yastati'u ayyusawu bainan nisa'i min jami'il wujuh. Allah pelindung kita yang maha tinggi mengabarkan tentang kondisi manusia bahwasanya mereka tidak akan sanggup menyamakan di antara istri-istri semuanya dari segala sisi. Fa innahu wa in waqa'al qasamu suri lailatan wa lailah. Walaupun kita membagi giliran mereka di sini semalam, di sana semalam, sudah kurang adil bagaimana? Fala budda minat tafawuti fil mahabbati wasyahwati wal jima', maka tidak boleh tidak, pasti beda dalam hal cinta, syahwat dan jima. Itu. Satu istri udah 75, satu baru 17. Cintanya sama apa enggak? Enggak tahu lah, orang punya cuma satu. Tidak akan sama, syahwatnya tidak akan sama. Fa idza miltum ila wahidati minhum aw minhun, apabila kamu lebih condong kepada salah satu dari mereka, fala tubalighu fil maili bil kulliyah, maka janganlah kamu berlebihan dalam kecenderungan. Fatabqa hadhihi al-ukhra mu'allaqatun la hiya dzatu zaujin wa la hiya ayyim. Kemudian yang satu ditinggalkan begitu saja. Dibilang janda ada suaminya, dibilang punya suami nggak pernah gilir. Dolim suaminya. Pantas nanti orang kalau punya istri lebih dari satu nggak adil, jalannya apa? Miring. Di dunia aja udah miring, stroke sebelah.
Astagfirullah, astagfirullah. Semoga Allah melindungi kita semua ya. Ngeri-ngeri sedep. Ya, semampu kita berbuat adil. Dan merasa adil berarti belum adil. Kalau saya sih udah adil. Alhamdulillah saya bisa. Gimana bisa? Nabi aja nggak bisa. Makanya satu aja, nggak usah belagu, mau dua, mau tiga. Gitu. Kata yang belum. Hanya satu aja. Ada yang mau poligami gitu. Sanggup adil enggak? Gitu. Sanggup adil apa enggak? Dicoba dulu. Gitu. Nekat namanya. Wattaqaitumullaha fi jami'il ahwal, dan kau berusaha selanjutnya fa in aslahtum fi umurikum mastata'tum, dan kalau kamu berbuat islah dalam urusanmu sesuai dengan kesanggupanmu, wa qasamtum bil adli fi ma tamlikun, dan kamu membagi dengan adil sesuai dengan kesanggupanmu, wattaqaitumullaha fi jami'il ahwal, dan kau bertakwa kepada Allah dalam semua kondisinya, ghafara lakum ma kana minal maili ghafara lakum ma kana min mailin ila ba'din nisa'i duna ba'din, Allah akan ampuni kecenderunganmu kepada salah satu dari mereka. Wallahu a'lam. Ya. Masuk adzan Isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Istausu bin nisa'i khairan. Berwasiatlah kepada wanita baik-baik. yakni berbuat baiklah kepada wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dila. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Adam alaihi salam diciptakan di surga. Segala kemewahan surga ada. Semua kebutuhan tercukupi. Tapi Adam hidup seorang diri. Tentu merasa gelisah dan sepi. Maka ketika Adam tidur, diambil tulang rusuknya. Diciptakanlah Hawa. Jadi hidup ini akan berarti kalau punya istri. Maka jangan kelamaan membujang. Antum yang sudah sanggup punya nafkah untuk istri, nikah. Begitu bangun dari tidurnya, Adam melihat ada wanita di dekatnya. Ada yang menceritakan, man anti, siapa kamu? Dia ana Hawa, saya Hawa. Limada Hawa? Kenapa engkau namanya Hawa? Li'anni khalaqtu min syai'in hayyin. Karena aku diciptakan dari sesuatu yang hidup. Kalau Adam diciptakan dari tanah. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Sedangkan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Lima khalaqti, untuk apa engkau ciptakan? Litaskun ilayya, agar engkau merasa tentram kepadaku. Sehingga ketentraman laki-laki
apabila di sampingnya ada istri. Semoga Allah tenteramkan hidup kita. Wa inna a'waja ma fid dila'i a'lahu. Sungguhnya yang paling bengkok di antara tulang rusuk adalah bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau meluruskannya serta merta berarti engkau mematahkannya. Jadi kalau kita pengen istri kita benar lurus, nggak bisa. Dipaksa, patah dia. Maka kalau ketemu istri kok bandel, emang dari sononya begitu. Sabar, sabar. Itu perempuan itu begitu. Kecenderungannya bengkok. Kalau kita mau lurus, patah dia. Maksudnya patah dia minta cerai. Itu mau tidur dinasehati, bangun tidur dinasehati, siang-siang dinasehati, malam-malam dinasehati. Enggak sanggup aku masih hidup bersamamu. Nasihat terus. Maka harus pelan-pelan, pelan-pelan. Wa in taraktahu, kalau dibiarkan, ya antep aja, biarin dah. Lam yazal a'waj, senantiasa dia bengkok terus. Ini Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi wahyu yang diwahyukan. Wanita itu begitu. Kata yang di atas, tidak semua wanita. Fastausu bin nisa, maka berwasiatlah kepada wanita, yakni bersikap baiklah kepada wanita. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihain, dalam satu riwayat Bukhari Muslim, al mar'atu kaddila'i. Wanita itu seperti tulang rusuk. In aqamtaha kasartaha, kalau kamu meluruskannya berarti mematahkannya. Fa in istamta'ta biha istamta'ta wa fiha awaj. Kalau kamu bersenang-senang dengannya berarti engkau bersenang-senang dalam keadaan dia bengkok. Padanya dalam kebengkokan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Siapa yang diuji dengan istri yang bengkok, berarti semuanya diuji. Karena semua istri apa? Siapa yang diuji dengan istri yang bengkok? Tapi ada yang bengkok dikit, ada yang nemen. Apa nemen? Banget. Doakan istri. Doakan, serius doakan. Dengan doa tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Antum yang lagi diuji. Mulai sekarang doa. Terus nanti dalam sujudmu. Lalu selalu doa setelah tasyahud sebelum salam. Begitu juga pulang antum sambil jalan. Doakan itu terus. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Jangan didoain yang jelek istri kita. Bisa jadi orang saking bencinya sama istrinya, doain, ya Allah mati aja, ya Allah mati biar gue ganti. Nggak mustahil orang doa begitu. Jangan, tapi doakan Rabbana hablana min azwajin. Sebab ganti 5 kali juga sama. Gantinya kira-kira lurus sama bengkok? Pasti bengkok lagi. Mau ganti yang kayak apa tetap aja bengkok.
Bahkan bisa jadi bengkoknya nemen. Tapi yang ada saja diperbaiki. Didoakan terus. Enggak mustahil Allah bisa merubah hati seseorang. Tidak mustahil. Dan itu mudah bagi Allah untuk merubahnya. Doain terus. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam satu riwayat bagi Imam Muslim, innal mar'ata khuliqat min dila'in, sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, lan tastaqima laka ala tariqah, tidak akan istiqomah bersamamu atau untukmu dalam satu cara. Jadi agar istri itu awet bersama kita, itu kadang harus dirayu begini, harus dirayu begini. Capek katanya. Kalau ingin bertahan harus tidak dengan satu cara, dengan banyak cara. Fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha awaj. Kalau kamu hanya bersenang-senang dengannya, engkau bersenang-senang dalam keadaan dia bengkok. Wa in dhahabta tuqimuha kasartaha. Kalau kamu mulai meluruskannya berarti kamu mematahkannya. Wa kasruha talaquha, mematahkannya yaitu mentalaknya. Ma yustafadu minal hadis, faedah yang diambil dari hadis ini, yambaghi rifqu bin nisa'i li dha'fihinna wa qillati hailatihin. Hendaknya kita lemah lembut kepada wanita karena wanita itu lemah dan sedikit hailahnya. Yang kedua, al-mar'atu la tastaqimu ala halin wahidah. Wanita itu tidak bisa istiqamah dalam satu kondisi. Fala budda min madaratiha litastamirul hayati ma'aha. Harus ada rayuan, ada cara agar kita bisa tetap hidup bersamanya. Karena bersabar itu lebih baik daripada bercerai. Wallahu a'lam. Walaupun kadang-kadang bercerai lebih baik daripada bersabar. Tapi cerai itu bukan alternatif pertama. Cerai itu alternatif terakhir. Kalau segala cara udah nggak bisa ya. Yang ketiga, al-mar'atu la tastaqimu lirrajuli li'annaha khuliqat min dila'in a'waj. Wanita tidak akan istiqomah dengan seorang lelaki karena dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Fala yungkiru i'wijajiha, maka janganlah kamu ingkari kebengkokannya. Fa in aradta taqwimuha, apabila kamu ingin meluruskannya, kasartaha, kamu mematahkannya, li adami qabilatiha lidzalik, karena wanita tidak mau menerima itu. Fayaqa'u syiqaq wal firaq, maka terjadilah perselisihan, terjadilah perceraian. Fa in sabarta ala su'i haliha, kalau kamu sabar dengan keburukan kondisinya, wa dha'fi ma'quliha wa nahwi dzalik, dan lemahnya akalnya dan yang lainnya, min iwajiga, dari kebengkokannya, damal amru wastamaratil usrah, maka akan dawam, yakni terus menerus keluarga itu bisa dijaga. Jadi nasihat penting buat para suami, sabar-sabar menghadapi istri. Jangan gengsi untuk minta maaf kepada istri. Gitu. Walaupun yang salah istri, tapi kita yang minta maaf. Gitu. Demi menjaga kebaikan rumah tangga. Enggak mendidik dong kalau begitu, makin ngelunjak dia. Ya sudah. Itu selesai rumah tangga. Sudah tahu wanita itu bengkok, tapi kita enggak mau terima kebengkokan wanita. Sudah.
Selesai. Jadi kita harus terima kebengkokan wanita itu. Tapi juga nggak dibiarkan bengkok, dinasehati pelan-pelan. Dikisahkan juga, jangankan orang seperti kita. Jadi ada seorang ulama besar sekali, pemimpin. Dia berantem sama istrinya. Lalu ada muridnya ulama ini yang dijadikan hakim untuk menyelesaikan urusan itu. Muridnya grogi juga. Karena ini ulama besar minta solusi. Ada istrinya capek karena ulama ini banyak tamu datang ke rumahnya. Istrinya capek harus ngurusin tamunya, suaminya. Tapi muridnya punya cara yang bagus untuk menasihati ulama itu. Katanya, antum keliru ya syekh. Masa saya keliru? Iya, antum keliru. Antum harus obati kekeliruannya, ada syaratnya ya syekh. Atau seperti itu bahasanya. Apa syaratnya? Biar istrimu tidak terlalu berat, antum nikah lagi. Syekhnya tersenyum. Langsung istrinya mereda. Apa kata istrinya? Tapi nggak apa-apalah saya capek. Asal suami jangan nikah lagi. Baru damai. Emang kadang-kadang orang begitu. Ngeyel, susah diatur. Perlu dikasih saingan. Tapi itu bukan solusi bagi setiap orang. Karena ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Sering saya ingatkan, jangan terjun tanpa payung, nanti nyungsep jadi tape. Gitu. Tadinya mau melayang-layang, gak taunya malah terpuruk. Ini saja, kita lanjut di pertemuan yang akan datang insyaallah. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.